Baghdad kala itu berdiri megah, penuh kesibukan, penuh riuh. Istana kekhalifahan menjulang dengan kubah emas yang berkilau, pasar ramai dengan teriakan pedagang, dan di sudut-sudut jalan ada pengemis yang merintih lirih. Kota itu ibarat cermin besar, memperlihatkan segala macam sifat manusia, dari yang paling mulia sampai yang paling hina. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang selalu menimbulkan gelombang tawa dan rasa penasaran. Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan bangsawan, bahkan tak punya harta. Tapi kata-katanya bisa menjatuhkan orang sombong, bisa menghibur rakyat, bahkan bisa membuat sang khalifah sendiri yang terkenal keras kepala, terdiam tak berkutik. Namun kali ini, kisah Abu Nawas dimulai bukan dari istana, bukan dari perdebatan sengit dengan sang raja, melainkan dari seorang gila di pasar Baghdad. Hari itu, langit agak mendung, angin berhembus membawa bau roti hangus dari dapur tukang roti. Orang-orang sibuk, pedagang rempah berteriak menjual kapulaga, pedagang kain mengibaskan sutra Persia yang berkilau. Dan di tengah semua itu, berdirilah seorang lelaki dengan rambut kusut, janggut tak terurus, baju compang-camping, menertawakan semua orang yang lewat. "Wahai manusia Baghdad," teriaknya lantang. "Kalian gila mengejar dunia. Kalian sibuk menghias diri, padahal kalian cuma berjalan menuju liang kubur." Orang-orang menertawakan dia, sebagian melempari dengan kulit kurma, sebagian menggeleng. "Ah, itu si Majnun, orang gila, lagi. Biarkan saja. Dia selalu begitu, teriak-teriak tanpa arah." Tapi, dari sekian banyak telinga yang menutup, ada sepasang telinga yang justru terbuka lebar. Itulah telinga Abu Nawas. Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar Baghdad dengan roti kering di tangannya. Ia baru saja memenangkan perang kecil dengan pedagang roti yang keras kepala. "Boleh roti ini kuambil dengan harga setengah?" tanya Abu Nawas tadi. Pedagang roti menolak mentah-mentah. "Mana mungkin. Kalau begitu ambil saja setengah roti." Tanpa malu, Abu Nawas benar-benar memotong roti itu jadi dua, membayar setengah harga, lalu pergi sambil melenggang santai. Orang-orang yang melihat tertawa terpingkal-pingkal. Pedagang roti pun akhirnya ikut tertawa karena sadar telah ditipu dengan cara paling sah. Dengan roti di tangan, Abu Nawas berjalan menyusuri pasar. Tiba-tiba, teriak seorang lelaki gila memecah suasana. "Wahai manusia, kalian semua budak harta. Kalian semua budak penampilan. Seandainya kuberikan cermin, kalian akan sibuk memperbaiki wajah, padahal hatimu keriput bagai kurma busuk." Orang-orang kembali tertawa. "Gila, gila. Awas, jangan dekat-dekat, bisa ketularan gilanya." Tapi Abu Nawas justru berhenti, menatap orang gila itu dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Dalam hati ia berkata, orang ini gila, tapi gila yang berbeda. Ada api yang menyala di matanya. Gila, tapi seakan-akan warasnya lebih dalam daripada kebanyakan orang waras. Abu Nawas pun mendekat. "Assalamualaikum, wahai sahabat yang berisik," katanya sambil menggigit roti. Orang gila itu terdiam sebentar, lalu balas tertawa. "Hahaha, kau aneh, orang lain memanggilku gila, tapi kau memanggilku sahabat?" Abu Nawas mengangkat alisnya. Karena gila atau tidak, semua orang tetaplah manusia. Lagi pula, banyak orang waras yang jauh lebih gila daripada yang disebut gila. Kerumunan orang yang tadinya menertawakan mendadak terdiam, lalu mulai saling pandang. Ucapan Abu Nawas memang sering membuat orang tercekat. "Baiklah, Abu Nawas," teriak si gila. "Kau terkenal sebagai orang yang cerdik. Kau datang padaku, apa maumu?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Aku ingin 3 nasihat darimu.
Tapi bukan nasihat waras, aku ingin nasihat gila. Sebab dunia ini terlalu banyak nasihat waras yang justru menyesatkan. Orang gila itu mendadak hening, menatap Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tertawa keras sekali, sampai jatuh dari tong kayu tempatnya berdiri. Hahaha, baiklah, Abu Nawas. Dengarlah, aku akan berikan padamu 3 nasihat gila yang lebih waras daripada semua khutbah para orang pintar di Baghdad. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran apa yang akan diucapkan. Si gila itu menatap kerumunan, lalu menunjuk ke arah pedagang rempah yang memamerkan botol berisi minyak harum. Lihat itu, katanya. Minyaknya harum, botolnya indah. Tapi coba kalau diminum, perutmu pecah, ususmu terbakar. Orang-orang mendengus, ada yang tertawa. Ya tentu saja. Itu minyak wangi, bukan minuman. Si gila melotot. Itulah kalian. Hanya melihat indah dari luar, padahal belum tentu isinya baik. Begitu juga manusia. Banyak yang manis di lidah, tapi hatinya penuh racun. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menimpali, benar sekali. Banyak pejabat kerajaan yang mulutnya lebih manis dari kurma Basrah, tapi hatinya busuk lebih busuk dari tong ikan di musim panas. Kerumunan pecah tertawa. Beberapa pejabat yang kebetulan lewat hanya bisa menunduk pura-pura sibuk. Orang gila itu menunjuk Abu Nawas. Lihat, dia mengerti. Jangan pernah percaya pada yang tampak indah. Percayalah pada isi, bukan bungkus. Itu nasihat gilaku yang pertama. Abu Nawas menepuk dada. Nasihat gila yang justru masuk akal. Aku terima. Orang gila itu melanjutkan dengan suara lantang. Nasihat gilaku yang kedua, jangan simpan dendam. Karena dendam itu seperti bara api yang kau genggam. Kau ingin melemparnya ke musuhmu, tapi tanganmu sendiri yang terbakar duluan. Kerumunan terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Wahai sahabat gila, engkau benar. Seandainya raja mendengar ini, mungkin beliau berhenti menjebakku dengan teka-teki setiap minggu. Hahaha. Semua orang tertawa keras. Ada yang sampai terbatuk karena menahan tawa. Bahkan beberapa pengawal istana yang ikut mendengar ikut tersenyum miris. Benar, benar, kata orang gila itu. Kau lihat, orang yang menyimpan dendam hanya memperpendek umurnya sendiri. Sedang orang yang memaafkan, hidupnya lebih ringan. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, nasihat gilamu yang kedua aku simpan. Semoga aku bisa berhenti mendendam pada raja karena terlalu sering memberiku teka-teki absurd. Kerumunan kembali tertawa. Orang gila itu mendadak merendahkan suara. Ia menatap Abu Nawas lekat-lekat, matanya basah seakan ada sesuatu yang lebih dalam. Nasihat gilaku yang ketiga, jika kau ingin tahu siapa dirimu, jangan bercermin pada wajah. Bercerminlah pada apa yang kau lakukan saat tak ada yang melihat. Kerumunan hening. Tak ada yang berani menertawakan kali ini. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada mereka. Abu Nawas terdiam lama, lalu berkata pelan, engkau benar, manusia terlalu sibuk memperindah wajah, mempercantik nama, mempertebal pakaian. Padahal nilai manusia ada pada amal yang tersembunyi. Orang gila itu tersenyum. Itu nasihat gilaku yang ketiga. Ambillah, Abu Nawas. Jangan simpan di telinga, simpan di hati. Hari mulai sore. Pasar Baghdad perlahan sepi. Abu Nawas pulang dengan wajah penuh tawa, tapi hatinya berat. Ia membawa 3 butir permata berharga, bukan dari emas atau perak, melainkan dari kata-kata seorang gila. Di rumah kecilnya, Abu Nawas merenung sambil mengunyah sisa roti kering. Ia berkata dalam hati, orang gila itu benar,
banyak racun dibungkus madu. Bukankah aku sering ditipu oleh kata manis para pedagang dan pejabat? Dan dendam. Aku memang sering menyimpan dendam kecil pada raja, tapi apa gunanya? Dan yang terakhir, bercermin pada amal yang tersembunyi. Aduh, jangan-jangan aku sendiri belum jujur pada diriku? Abu Nawas menghela napas panjang. Tapi seperti biasa, wajahnya kembali ceria. Baiklah. Jika nasihat itu benar, maka aku harus membuktikannya di medan perang paling sulit, istana. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Sang Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasana dengan wajah serius. Di sampingnya Wazir Ja'far dan para pejabat yang selalu siap menertawakan Abu Nawas bila ia salah. Abu Nawas, suara raja lantang. Engkau terkenal selalu membawa kabar aneh. Kali ini apa yang kau bawa? Abu Nawas memberi salam, lalu berkata santai, hamba tidak membawa emas, tidak membawa hadiah, tapi hamba membawa 3 nasihat dari seorang gila. Seisi istana mendadak tertawa terbahak-bahak. Dari orang gila? Hahaha, Abu Nawas sudah benar-benar gila. Apakah istana ini sekarang menerima wejangan dari orang gila? Namun raja mengangkat tangan, memberi isyarat hening. Matanya tajam menatap Abu Nawas. Dari orang gila, katamu? Aku ingin mendengarnya. Kadang kebenaran memang datang dari tempat yang tak terduga. Katakanlah, apa 3 nasihat itu? Abu Nawas maju 1 langkah. Pertama, jangan percaya semua yang tampak indah, karena banyak racun dibungkus madu. Kedua, jangan simpan dendam, karena dendam itu bara api yang membakar tangan sendiri. Ketiga, jika ingin tahu siapa dirimu, jangan bercermin pada wajah, tapi pada amal yang tak terlihat orang. Istana hening. Beberapa pejabat yang biasanya mengejek, kali ini terdiam. Bahkan raja sendiri tampak merenung, namun Raja Harun al-Rashid adalah raja yang suka menguji. Setelah beberapa saat, ia tersenyum licik. Bagus, nasihat orang gila itu indah. Tapi aku ingin tahu, apakah engkau hanya pandai mengulang kata-kata, atau bisa membuktikannya? Maka aku beri engkau 3 teka-teki, masing-masing untuk membuktikan 3 nasihat itu. Jika gagal, kepalamu yang indah itu akan melayang. Seisi istana bersorak, hidup raja. Sementara Abu Nawas hanya garuk kepala. Dalam hati ia berkata, selalu saja berujung dengan ancaman kepala melayang. Raja melanjutkan, teka-teki pertama, aku akan memberimu hadiah emas dari salah satu 3 kotak indah. 1 berisi emas asli, 2 berisi racun. Kotaknya semua tampak indah. Pilih yang benar, buktikan nasihat pertama. Teka-teki kedua, aku akan buat seorang pejabat memusuhimu. Bagaimana engkau menghadapi tanpa dendam? Teka-teki ketiga, aku akan menaruhmu di kamar penuh cermin, dan semua orang akan melihat wajahmu. Apakah engkau masih bisa bercermin pada amal? Jika engkau bisa melewati 3 ujian ini, maka nasihat orang gila memang benar. Raja membawa 3 kotak indah terbuat dari kayu jati, dihias emas dan permata. Semua tampak menawan. Pilih 1, Abu Nawas, kata raja. 2 berisi racun, 1 berisi emas. Semua pejabat menahan napas. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum. Wahai raja, engkau bilang 2 racun dan 1 emas. Apakah racun itu mematikan? Raja tersenyum licik. Tentu saja. Begitu diminum, tamatlah engkau. Abu Nawas pura-pura panik. Ya ampun, padahal aku belum sempat bayar hutang roti kemarin. Kerumunan tertawa. Abu Nawas lalu menunduk, memperhatikan kotak satu persatu. Jika nasihat orang gila benar,
maka aku tak boleh tertipu pada indahnya bungkus. Maka aku pilih yang paling jelek di antara ketiga ini. Raja melotot. Tapi semua indah. Abu Nawas tertawa. Benar, tapi yang satu ini permatanya sedikit miring, warnanya tidak seindah yang lain. Aku pilih itu. Raja memberi isyarat dibuka, dan ternyata isinya emas asli. Wow! Semua orang bersorak. Abu Nawas angkat tangan. Lihatlah, wahai Raja, nasihat orang gila terbukti. Jangan percaya yang tampak indah, karena kadang yang sederhana justru menyelamatkan. Raja mengangguk, meski dalam hati agak kesal. Raja memanggil salah satu pejabat yang terkenal congkak, Amir Jalaluddin. Mulai hari ini, kau harus memusuhi Abu Nawas. Amir Jalaluddin langsung maju dengan wajah angkuh. Aku memang sudah lama benci padanya. Baiklah, aku akan jadi musuhmu, Abu Nawas. Besok aku akan melaporkanmu ke pengadilan, menuduhmu maling kambing. Kerumunan tertawa, tapi Abu Nawas tetap tersenyum. Wahai Amir, silakan lakukan sesukamu. Aku hanya akan mendoakanmu panjang umur, sehat selalu, dan semoga kambingmu beranak 15. Amir tertegun. Kau doakan aku? Abu Nawas menjawab, ya, karena aku tak ingin menyimpan dendam. Kalau aku balas, aku terbakar duluan. Tapi jika aku doakan kau, mungkin hatimu akan lunak. Ajaib! Amir yang congkak itu tiba-tiba berlinang air mata. Wahai Abu Nawas, aku malu. Kau benar, aku benci padamu tanpa alasan. Maafkan aku. Seisi istana terdiam. Raja sendiri sampai ternganga. Abu Nawas pun berkata lantang, wahai Raja, lihatlah, nasihat orang gila kedua terbukti. Dendam hanya membakar diri sendiri, sedang maaf memadamkan api permusuhan. Raja Harun hanya bisa mengelus janggutnya. Raja lalu memerintahkan agar Abu Nawas dimasukkan ke sebuah kamar besar penuh cermin. Dinding, langit-langit, bahkan lantainya semua cermin. Abu Nawas bisa melihat wajahnya ribuan kali. Sekarang, kata Raja, buktikan nasihat ketiga. Jika kau hanya melihat wajahmu, engkau akan bingung. Bagaimana kau bercermin pada amal yang tersembunyi? Abu Nawas berdiri di tengah ruangan. Ribuan bayangan dirinya menatap. Ia tertawa kecil. Wahai cermin, wajahku mungkin lucu, tapi wajah ini tak akan membawaku ke surga. Yang membawa hanyalah amal yang tak terlihat. Lalu Abu Nawas menunduk, mengambil roti kering dari sakunya, dan melempar keluar jendela kecil. Anak-anak miskin yang menunggu di luar segera berebut. Lihatlah, wahai Raja, kata Abu Nawas, cermin hanya bisa memantulkan wajahku. Tapi amalku tercermin pada senyum anak-anak lapar itu. Raja terdiam lama. Semua pejabat juga tak bersuara.